Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Buku yang berjudul Meraih Cinta Ilahi Pencerahan Sufistik, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membahas bagian yang berjudul Taubat, bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran juga bercerita tentang yakzah atau kembali kepada fitrah ini dengan menggambarkan orang yang berada di dalam perahu. Ketika perahu berada di tengah lautan, tiba-tiba datang badai yang mengombang-ambingkan perahu itu. Saat itu semua kembali kepada fitrahnya, yaitu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tetapi ketika Allah mendamparkan mereka ke daratan dalam keadaan selamat, mereka kembali musyrik. Musyrik artinya meninggalkan fitrahnya. Itu kata Al-Quran. Kini bangsa Indonesia sedang ditimpa badai. Menurut koran banyak orang yang pergi jadi kedukun. Jadi di Indonesia ada dua pilihan kalau ditimpa musibah. Yang pertama, kembali kepada Allah dan itulah Idul Fitri. Yang kedua, kembali kepada dukun. Dari yakzah, orang meningkat kepada taubat, makom yang kedua. Dari taubat, naik kepada makom yang ketiga, yaitu muhasabah. Setelah makom muhasabah, barulah makom inabah. Yang akan kita bicarakan adalah taubat dan inabah. Kembali kepada kata taubat. Istilah lain untuk taubat adalah istighfar. Kita menyebut istighfar juga dengan taubat. Lalu apa perbedaan istighfar dengan taubat? Pengertian istighfar itu bukan kembali. Istighfar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab klasik, perban untuk menutup luka atau satu penutup kepala untuk melindungi kepala dari gangguan, semacam helm, disebut mughfar. Kalau ditambahkan alif, sin dan ta sebelum ghafaro, berarti meminta, mengusahakan agar memperoleh ghafar. Istighfaro artinya kita meminta agar ditutup dari hal-hal yang menyakitkan. Dalam Al-Quran, kadang-kadang kita diperintahkan untuk beristighfar saja, tidak disertai dengan taubat. Tetapi kadang-kadang kita diperintahkan untuk beristighfar disertai taubat. Firman Allah yang berisi perintah istighfar tanpa perintah taubat di dalamnya, seperti dalam surat ke-70 ayat 10 dan 11. Ayat itu berisi perintah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang dilanda musim kering yang panjang. Nabi Nuh alaihissalam berkata, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, Dia Maha Pengampun, Dia menurunkan hujan dari langit. Nanti Allah akan turunkan hujan dari langit dalam jumlah yang banyak. Ayat lainnya adalah ucapan Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya dalam Al-Quran surat ke-27 ayat 46. Sekiranya kamu beristighfar kepada Allah, maka kamu disayangi Allah. Dalam surat kedua ayat 199 disebutkan, beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran surat 8 ayat 33 juga menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka itu istighfar. Itulah ayat-ayat perintah istighfar yang tidak disertai dengan perintah taubat. Adapun firman Allah yang berisi perintah istighfar yang disertai dengan perintah taubat, misalnya dalam Al-Quran surat ke-11 ayat 3, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kamu kepadanya,
nanti Allah akan berikan kepada kamu kehidupan yang sangat baik sampai waktu yang ditentukan. Atau ucapan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya dalam Al-Quran surah ke-11 ayat 52. Istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya, nanti Allah akan turunkan kepada kamu hujan dalam jumlah yang banyak. Jadi taubat itu datang setelah istighfar, seperti ucapan Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya dalam Al-Quran surah ke-11 ayat 61. Dialah yang membuat kamu hidup di dunia ini dan menyuruh kamu memakmurkan negeri ini. Kemudian istighfarlah kamu kepadanya dan bertaubatlah kamu kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang dan penuh kecintaan. Lalu apa yang disebut dengan taubat dan istighfar? Istighfar artinya memohonkan maghfirah. Apa yang disebut maghfirah? Menurut asal katanya, maghfirah berarti penutup. Berdasarkan artinya, makna istighfar adalah meminta agar kita dijaga dari akibat-akibat dosa kita, karena setiap dosa menimbulkan akibat-akibat buruk dalam kehidupan kita. Orang-orang Hindu percaya betul dengan apa yang disebut dengan karma. Karma itu sebetulnya akibat buruk dari dosa. Dengan istighfar, kita meminta perlindungan agar diri kita dijaga dari akibat buruk dari dosa itu. Dengan beristighfar, kita memohon kepada Allah agar akibat-akibat dosa kita ditutup. Kalau kita bertengkar, akibat dosanya adalah kita akan cepat celaka. Imam Ali karamallahu wajhah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mempercepat kecelakaan." Imam Ali karamallahu wajhah ditanya, "Apakah ada dosa yang mempercepat kecelakaan?" "Ada," jawab Imam Ali, yaitu memutuskan silaturahmi. Salah satu contoh dosa yang memutuskan silaturahmi adalah bertengkar. Akibatnya adalah mempercepat kecelakaan. Ada pula dosa-dosa yang menyempitkan rezeki, misalnya membuat fitnah, mengadu domba, durhaka kepada orang tua, dan menyakiti hati orang miskin. Menyakiti hati orang miskin akan mendatangkan kerugian, apalagi kalau orang miskinnya itu kekasih Tuhan. Ketika beristighfar, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari akibat-akibat dosa. Dalam bahasa Arab, akibat-akibat dosa itu disebut tabi'ah, yang artinya akibat-akibat buruk dari sesuatu. Ketika kita akan makan, ada satu doa, Allahumma ij'alhu rizqan thayyiban la tabi'ata lahu wala hisab. Ya Allah, jadikan ini rezeki yang baik, yang tidak ada tabi'ahnya, tidak ada akibat-akibat buruk selanjutnya, tidak ada perhitungan, dan tidak ada pemeriksaan. Dilanjutkan dengan Allahumma barik lana dan seterusnya. Umumnya kita berdoa dari Allahumma barik lana saja, karena kita tahu umumnya rezeki kita tidak tayyib, ada tabiahnya dan pasti dihisab. Jadi kita lupakan saja doa itu. Tabiah berasal dari kata taba'a yang artinya mengikuti. Tab'in artinya orang-orang yang mengikuti sesuatu. Setelah kita berbuat dosa, akan ada tabiahnya, ada keburukannya dari dosa itu. Orang Inggris menerjemahkan kata tabiah dengan kata consequence. Dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi konsekuensi. Istighfar berarti memohon kepada Allah agar kita dipelihara dari konsekuensi dosa, dari akibat-akibat dosa, atau dari hal-hal buruk yang terjadi karena dosa kita. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Istighfar adalah memohon agar dilindungi dari keburukan atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Taubat berarti juga rujuk kembali dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya kepada perbuatan baik. Ada ulama yang menyebutkan bahwa taubat adalah ar-ruju min al-mukhalafah illa al-muwafaqah, kembali dari menentang Tuhan kepada menyesuaikan diri dengan perintahnya. Jadi, taubat berarti meninggalkan perbuatan buruk, sedangkan istighfar artinya memohon agar kita diselamatkan dari akibat-akibat perbuatan buruk. Meskipun demikian, belum tentu taubat menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Misalnya, kolusi dan korupsi akan segera ditinggalkan atas saran IMF, tetapi akibat-akibatnya masih terus berlangsung. Orang yang berzina walaupun sudah bertaubat, akibat dosa-dosanya masih akan ada. Istighfar itu memohon kepada Allah agar akibat-akibat dari dosa itu dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dipelihara dari akibatnya. Sekiranya alam gaib dibukakan kepada kita sehingga kita dapat melihat dosa-dosa kita beserta akibat dari setiap dosa itu, kita akan ketakutan dan kita akan segera beristighfar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Kita memohon supaya akibat-akibat dari dosa tidak berlanjut. Akibat-akibat dosa kita memang bisa berlanjut pada keturunan atau pada orang lain. Misalnya di Jerman, ibu-ibu hamil yang meminum obat penenang thalidomide, anaknya lahir cacat. Akibat dosa itu bisa mengenai orang yang bukan pelakunya. Bisa saja kita dipelihara dari akibat-akibat dosa meskipun kita tidak taubat. Ada orang yang terus-menerus berbuat maksiat, tetapi Tuhan membiarkannya sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran menyatakan, kami panjangkan angan-angan dia. Bisa saja kita tidak langsung dihukum Allah, tidak langsung melihat akibat dosa-dosa kita. Bahkan keburukan-keburukan kita pun Tuhan tutupi supaya tidak kelihatan oleh makhluknya yang lain. Saya sering berkata, kalau ada orang menjelek-jelekan Anda tidak usah sakit hati, karena orang itu sedang bertarung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah adalah menutupi aib Anda dan menyebarkan kebaikan Anda. Makin banyak orang menjelek-jelekan Anda, makin banyak Allah menampakkan kebaikan Anda, dan Allah pasti menang. Kerugian bagi Anda yang suka menjelek-jelekan orang lain adalah bahwa orang yang dijelek-jelekan itu namanya makin harum, sementara Anda sendiri bakal disempitkan rezeki dan mendapatkan musibah-musibah lain untuk menyadarkan Anda. Believe it. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Ada perbincangan di antara para ulama. Kalau sudah memfitnah atau menggunjing orang lain, kita tidak usah menceritakan kepadanya kalau kita sudah memfitnah atau menggunjingnya. Yang harus kita lakukan adalah menyebarkan kebaikan orang yang sudah kita jelek-jelekan. Sebagai tebusannya, kita puji-puji dia sebagaimana perilaku Allah. Kalau kita menjelekkan orang padahal kejelekan itu tidak ada padanya, itu namanya fitnah. Tetapi kalau yang kita puji-puji orang padahal kebaikan itu tidak ada padanya, itu namanya akhlak Allah. Dalam doa Kumail disebutkan, betapa banyaknya pujian baik dan indah yang kau sebarkan tentang diriku, padahal aku tidak layak mendapatkan pujian itu. Kalau kita memuji orang, lebihkan kebaikannya, hilangkan kejelekannya. Istighfar adalah memohonkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari akibat dosa-dosa. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan,
Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka beristighfar. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Karena itu, perbanyaklah istighfar supaya akibat-akibat dosa tidak menimpa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering beristighfar. Sekali duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi membaca istighfar sampai 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan 100 kali. Nabi Shallallahu Alaihi memperbanyak istighfar padahal beliau terpelihara dari dosa. Wirid kita adalah istighfar. Bila dosa itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan istighfar dan taubat. Kita memohon kepada Allah agar Dia tidak menghukum kita dengan dosa-dosa kita dan melepaskan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa kita itu kepada makhluk, kita juga istighfar dan taubat. Saya minta maaf kepada Anda dan mohon hapuskan akibat-akibat dosa saya. Kalau masih ada tabiahnya berupa jengkel, tidak senang dan marah, berarti Anda belum memaafkannya secara tulus. Hendaklah kita seperti Nabi Yusuf ketika memaafkan saudara-saudaranya. Tidak ada apa-apa lagi dalam hati saya kepada kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Quran Surah Yusuf ayat 92. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.